sudah record ini ya teman-teman ya. Baik, sudah direcord para peserta? Sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar para peserta? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Alhamdulillah baik alhamdulillah Bu. semangat ya. Oke, baik. Ini adalah kita masuk ke habituasi ya. Tapi ini sebelumnya kami akan menyampaikan overview ya seperti apa dan keterkaitan antara agenda agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh ya. Baik, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon izin ini Ibu goyang-goyang karena Ibu UTW ini ya di jalan. Oke. Ya. Eh, Baru saja peserta menyelesaikan agenda 3, ya kan? Agenda 3 sudah selesai. Ini hari yang ke-11, ya. Hari yang ke-11. Ya, kurang lebih agenda 3 sudah selesai, ataupun besok masih ada agenda 3, oke. Tapi kita ini memulai pengenalan terhadap eh, agenda setelah agenda 3. Jadi di, di Latsar itu ada 4 agenda, ya. Agenda 1 sudah Anda peroleh ya, mungkin dari hari yang kedua sampai dengan hari yang keempat gitu ya. Lalu agenda 2 kemarin sudah bersama Bu Nurul ya, sebagian. Itu di hari kelima sampai hari yang ke-9. Lanjut hari 10 sampai 12 itu agenda 3. Setelahnya ya, setelahnya Anda persiapan masuk ke aktualisasi yang diawali dengan merancang. Merancang rancangan aktualisasi yang nanti akan Anda praktikkan, Anda selesaikan, namanya masanya adalah habituasi. Rangkaian Anda menyusun rancangan, lalu Anda mempraktikkan, ya, sehingga itu menjadi habit, dan Anda mengaktualkan, aktual itu menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, sekaligus menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam penyelesaian solusi yang ada buat sampai dengan penyusunan laporan itu kita katakan sebagai habituasi. Habituasi itu ya setelah agenda 3 selesai ya, sampai dengan Anda selesai menyusun laporan aktualisasi LA, itulah yang kita sebut sebagai uh, agenda 4. Sebelum kita sampai ke sana ya, uh, kita akan refresh atau recall kembali pemahaman kita terhadap pelatihan kita ini untuk kita lihat sebagai sebuah alur ya yang sama-sama kita pahami sehingga harapannya ini nanti ketika Anda merancang akan memperoleh gambaran utuh ya. Ya, Mbak, awal ya, awal Anda di dalam e-learning Latsar kita, e-learning Latsar kita diawali dulu dengan upaya memahami secara konseptual ya bersama-sama di dalam MOC. Di MOC itu MOC Massive
online atau open online course ya, Anda memperoleh agenda 1, agenda 2, agenda 3. Betul? Ya. Setelah Anda dinyatakan lulus, Anda memperoleh sertifikat, Anda masuklah e-learning yang di Balai Diklat ini. Yang semula Anda di Swajar ya oleh Lembaga Administrasi Negara itu ya, bersama-sama dengan para CASN dari seluruh kementerian lembaga ya, dan juga non kementerian ya bersama-sama di sana. Oke. Eh, Anda terus ke e-learning BDK Semarang yang dalam masa efisiensi ini sesuai dengan panduan penyelenggaraan Latsar di masa efisiensi ya, sesuai dengan regulasi keputusan Kepala LAN RI nomor 581 tahun 2024 ya, sesuai pedoman itu, dan kurikulumnya pada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 580 tahun 2024 ya. Boleh penyelenggaraan itu adalah murni klasikal ya, murni e-learning, boleh juga perpaduan keduanya yang kita sebut dengan campuran atau blended, blender di blend campur. Nah, BDK Semarang, ya, Kementerian Agama dalam hal ini di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Indonesia telah menetapkan kita itu blended, ada e-learningnya, ya, ada klasikal. E-learning ya dimulai kemarin itu hari pertama Anda, sekarang Anda menginjak hari yang ke-11 sampai dengan total nanti kurang lebih sampai hari ke-60 sekian. Nah, itu e-learning. Nah, dan klasikalnya nanti 3 hari klasikal berada di BDK Semarang. Masing-masingnya itu ada tadi, sudah kami sebutkan di awal, ada materi agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Nah, agenda 1 itu namanya materinya apa para peserta? Agenda 1. Sikap, ayo, sikap, perilaku, Sikap perilaku bela negara. ya, bagus. Alfiah, ya, sikap perilaku bela negara. Nah, di dalam sikap perilaku bela negara itu ada apa para peserta? Materi-materinya. Izin Ada menjawab, Ibu. Wawasan Ada kebangsaan. wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, bagus, Mbak Alfiah. Di materi wawasan kebangsaan itu tujuan utamanya ingin menjadikan Anda ya warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh ya, baik dari sisi ini mobil, dari sisi apa, intelek, sosbud, hankam, dan masing-masingnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya nanti wujudkan Anda yang melihat Indonesia ini sebagai sebuah kesatuan ya, kesatuan di antara masing-masing datra itu. Ya, sudah selesai itu. Kemudian ada lagi analisis isu kontemporer. Setelah Anda merasakan ada apa di, memang Anda sudah merasakan sejak lama, tapi ini formulakan ada adalah bagian bagaimana Anda memandang semua ini sebagai sebuah kesatuan tadi ya, data-data tadi. Maka selanjutnya adalah ingin bahwa Anda ingin memperkuat lagi ya pandangan bahwa ada ini adalah bagian dari bangsa, ya, bagian dari Anda adalah warga negara, ya, bagian dari bangsa Indonesia yang tentunya ingin menjadi
problem solver, bukan problem maker kan. Jadi kita ingin mengetahui posisi, kita ingin memahami ya dan menyadari bahwa posisi kita itu adalah sebagai eh, bagian dari bangsa yang mana kita peka terhadap peristiwa-peristiwa kontekstual ya yang langsung secara internal. Perusahaan itu ada juga yang disebabkan oleh dari pihak-pihak luar. Jadi Anda tahulah ini permasalahan apa dan bagaimana Anda berupaya tadi menjadi, saya ulangi, menjadi pemecah masalah, bukan justru pengacau gitu. Oke. Nah, di materi analisis isu kontemporer itu Anda sudah diarahkan untuk secara kritis memahami isu-isu yang ada di sekitar Anda, baik isu itu terkait dengan jabatan ya, terus jabatan Anda masing-masing, ataupun isu-isu hal-hal yang terkait dengan ketidaksinkronan antara harapan yang seharusnya dilaksanakan sebagai fungsi instansi itu dibandingkan dengan apa yang terjadi. Dari ketidaksesuaian itu, Anda merumuskan isu. Isu itu karena Anda orang baru, ya Anda bisa melakukan observasi, Anda sesuaikan, Anda baca-baca, sesuai dengan jabatan jurnal Anda. Tahu dari mana? Ya tahu dari regulasi ya tentang secara ideal seorang PNS sesuai dengan jabatannya itu tugasnya apa saja, Anda belajar ya, belajar regulasi. Namun bisa jadi kepekaan itu karena belum terasah, Anda memerlukan adanya second opinion dari senior dan juga dari pimpinan atau dari yang lain-lain ya. Di isu yang Anda angkat itu diharapkan merupakan isu yang betul-betul isu ya. Yang nanti selanjutnya Anda akan menganalisis dengan analisis apa para peserta? APKL ya. Sudah kan itu dan juga USG. Dah. Ya itu. Jadi Anda di sini dianalisis isu kontemporer itu mengasah Anda untuk peka terhadap apa yang utama dan segera untuk dapat diselesaikan. Saya ulangi lagi, tentunya isu itu adalah isu yang direstui pada kutip oleh pimpinan, dalam hal ini beliau dapat langsung menjadi mentor, atau guru lain yang dituju oleh pimpinan menjadi mentor Anda. Nah, selanjutnya ada kesiapsiagaan bela negara. Ya. Di bawahnya itu, nah, kesiapsiagaan bela negara ini ya memperkuat lagi dan ada bagian dari bangsa ini dan Anda menyadari semuanya sebagai sebuah kesatuan dan Anda tidak punya pilihan lain ketika negara memerlukan Anda siap untuk membela negara. Siapapun yang berupaya untuk mengganggu gitu ya mengganggu kedaulatan, Anda siap untuk membela negara. Oke, itu pada materi agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara. Selanjutnya masuklah Anda di agenda 2. Agenda 2 apa namanya? Nama agendanya? Nilai-nilai dasar ASN, Bu. Ya, adalah nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu telah dirumuskan. Ada namanya. Dulu sebelum tahun 2021, sebelum ditetapkan oleh dalam surat edaran Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 namanya adalah Aneka. Sebelumnya nih namanya Aneka. Tapi sejak ditetapkan itu namanya apa para peserta? Berakhlak. Berakhlak, Bu. Berakhlak itu apa sih? Berakhlak apa? Akronim dari silakan Mbak Asyifaul. Berakhlak merupakan akronim dari yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Ya, ini Ibu tidak memberikan ini ya apa namanya reaction karena di jalan ini mau nekan-nekan aja goyang gitu ya. Katakan gini goyang. Biasanya kan bisa Ibu ngasih gitu. Oke. Mbak Aldia, Mbak Adila, Mbak Asyifaul ya. Oke. Jalannya gini-gini loh para peserta. Gitu ya. Nah, oke. Tadi ada kan yang di atas di agenda 2 tadi itu kan Anda bagian dari warga negara dan Anda diberikan amanah ini Anda melalui seleksi yang sangat ketat ada 3 fungsi ASN ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Apa itu fungsi ASN para peserta? Di ASN antara lain ya di antara 3 itu Anda adalah sebagai pelayan publik. Di samping Anda juga adalah pelaksana kebijakan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ada 3 ya. 1 sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua Anda adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga Anda adalah sebagai perekat dan bangsa. Sekarang kita fokus pada pelayan publik. Sebagai pelayan publik itu seperti apa para peserta? Anda kan melayani. Siapa yang dilayani? Tergantung. Ketika Anda adalah penyuluh, maka yang Anda layani adalah masyarakat. Ini mayoritasnya customer Anda, user Anda itu adalah masyarakat. Lalu penghulu siapa? Anda juga customer Anda adalah penyuluh, customer eksternal ya. Tapi yang internal ada juga kan? Ya, yang internal ya ada kalau kebetulan di administratif ya yang eh, administratif, tapi ada kan penghulu, tapi di dalam sendiri kan ada kebutuhan layanan-layanan internal, ya termasuk rekan Anda, pimpinan Anda itu juga perlu adanya Anda layani karena ada tugas-tugas ya, tugas di. Tapi secara umum customer penghulu itu adalah masyarakat. Lebih sekali lagi adalah David. Ya. Berikutnya lagi guru, siapa customer Anda? Customer Anda siapa? Customer eksternalnya. Siswa kan, juga ada orang tua wali, juga masyarakat juga kan. Jadi karena Anda pelayan, namanya pelayan tentu ingin memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Nah, pedoman bagaimana Anda memberikan layanan itu sudah termasuk tadi yang kita sebut sebagai berakhlak. Kalau dulu namanya aneka sebut ditetapkan oleh SE 2021. Aneka itu apa para peserta? Dulu akuntabilitas, terus apa? Anda bisa googling nasionalisme, terus etika publik, K komitmen mutu, dan A anti korupsi. Dulu kayak gitu peserta. Dan diperbarui ya kita mengikuti gitu. Tidak berarti yang lalu jelek gitu loh, tapi yang sekarang ini adalah demikian. Sehingga laksar Anda itu kan tidak semata-mata ya di dalam penyelesaian isu itu tidak semata-mata Anda secara substantif menyelesaikan isu. Tapi itu adalah wadah gitu loh. Wadah kendaraan bagaimana Anda sekaligus mengaktualisasikan atau menerapkan nilai-nilai berakhlak pada setiap tahapan. Nah, jadi di agenda 2 ini menekankan kepada Anda untuk ya ketika Anda nanti melaksanakan tugas ya Anda berupaya sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak tersebut. Baik ya tersebut agar
pelanggan Anda, customer Anda, user Anda puas. Kayak Bu Nurul ini, ya. Nurul adalah Widyaswara, gimana Anda tuh, Ibu itu melayani Anda, gimana Anda tuh puas. Kan Bu Nurul harus sopan, Bu Nurul harus ya perhatian, Bu Nurul harus memberikan masukan, ya kan? Bu Nurul tidak membeda-bedakan Anda, dan seterusnya. Dah, selanjutnya ada yang agenda 3 tadi nih, Mbak. Yang agenda 3 apa? Di sana ya kedudukan dan peran ASN itu secara garis besar tadi sudah materi ada terima ya. Ada manajemen ASN dan juga ada smart ASN. Dan di dalam klasifikasi itu sudah jelas mana-mana yang termasuk smart ASN dan mana yang termasuk di dalam manajemen ASN. Ya. Dah Anda dibekali dengan 3 agenda tersebut. Nah, agenda tersebut para peserta 3 agenda tersebut nanti itu Anda gunakan, Anda terapkan ketika Anda merancang di habituasi, ya. Ketika Anda merancang jalannya belok-belok. Oke, baik. Ketika Anda merancang, oke, para peserta. Nah, bagaimana Anda merancang itu supaya baik? Balai Diklat Keagamaan Semarang menyesuaikan dengan panduan penyelenggaraan LESTAR yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang ada di Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 581 ya tahun 2004 menyusun panduan. Panduan apa? Panduan aktualisasi LASAR Pelatihan Dasar 2025. Panduan itu sudah ada para peserta. Lalu berdasarkan panduan itu disusunlah secara desain alur yang memudahkan Anda, yaitu pada setiap hari yang ditentukan, hari yang ke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sudah didesain dalam bentuk tugas. Ada tugas untuk Anda dalam bentuk LK. LK ini kurang lebih urutannya sama dengan sistematika rancangan. Sistematika rancangan aktualisasi. Jadi ketika Anda itu mengerjakan LK, maka nanti LK itu langsung dapat diinsersikan ke dalam ini sistematika rancangan aktualisasi. Jadi tidak langsung buat rancangan aktualisasi atau Anda buatnya mulai dari cover, enggak. Tapi sudah ada langkah-langkah yang diharapkan itu nanti mempermudah. Harapannya ya dalam coaching pembimbingan ya mulai hari ini, hari yang ke-11 sampai dengan hari yang ke-20 itu akhirnya menjelmalah menjadi rancangan aktualisasi. Ya, jadi rancangan aktualisasi. Ibu itu dulu. Sekarang Ibu akan atau ada yang ingin bertanya sebelum Ibu men-share apa yang akan kita lakukan pada bimbingan kita. Ada yang ingin bertanya? Sambil membuka. Oke. Ada yang ingin bertanya silakan. Ini membuka saja susah apa ya para peserta jalan. Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau sudah cukup,
Ibu akan lanjut. Lanjut aja Bu, lanjut. Oke ya, lanjut. Nih, ya, bagus. Ternyata Anda itu bertemu dengan ibu ya secara sinkronus itu tidak tiap hari. Tidak hari ke-11, 12 sampai 20 itu terus itu ya. Hanya di hari maksud ibu yang sinkronus, hari yang ke-11, 12 ya, 16 dan hari ke-19. Hanya 4 hari. 4 hari. Yang mana dapat Ibu sampaikan sebagai berikut. Oke, cek. Sudah nampak di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Nah, hari ini tuh hari ke-11, 12, 16, dan 19. Hari-hari yang lain gimana? Nah, ini. Yang lain adalah asinkronus. Ya, yang lain asinkronus. Mulai ngerjakan LK kapan? Hari ini free. Nggak ada. Tuh, nggak ada tuh. Yang ada itu nanti LK mulai hari ke-13, 15, hari ke-20 itu sudah jadi PPT para peserta. Sudah jadi PowerPoint. Hari ke-19 itu jadi 1 makalah. Kok bisa Bu? Ya udah memang sudah didesain makalahnya. Untuk memudahkan kami sudah menyediakan di LMS ada panduan tadi loh. Panduan aktualisasi latsar. Di awal ini kami sampaikan dulu ya bahwa untuk pelapor R itu terdiri atas tiga bab. Kalau laporan LA, laporan aktualisasi, ada RA tadi ya, rancangan, yang LA, laporan aktualisasi, itu ditambah lagi 1 bab menjadi 4 bab. Ya, itu ya perbedaannya. Itu para peserta. Oke, ya itu ini Anda lihat gambaran umumnya adalah demikian ini, demikian ini dulu. Sudah. Selanjutnya, tadi kan ini sudah ada penugasan, nanti penugasan mulai hari ke-13. Tapi tidak ada salahnya, mulai sekarang itu sudah buka LK hari ke-13. LK-nya sudah ada di mana? Di LMS itu sudah ada. Dan nanti juga akan Ibu jelaskan. Waktunya. Ya. Ya. Oke, nanti. Oke ya, itu dulu yang Ibu sampaikan. Oke. Oke. Berikutnya Ibu akan ke sini. Nah, sistematikanya seperti ini. Ada baiknya Anda membuat dulu rumah-rumah ini. Jangan sampai Anda itu membuat tidak sesuai dengan sistematika ini. Ya, tidak sesuai dengan ini panduan. Panduan. Anda sudah buatkan itu loh. Rumah-rumah nanti tinggal Anda isi. Ketika Anda selesai mengerjakan LK, tinggal masuk-masuk. Misal, LK yang ke-13, ya. LK yang 13, itu ada dimintakan untuk menuliskan 5 isu dan mengklasifikasikan masing-masing isu itu ke dalam Smart ASN atau manajemen ASN. Ya.
Anda dimintakan untuk menjelaskan ya masing-masing isu itu terkait dengan Anda tetapkannya di manajemen ASN atau di Smart ASN. Oke. Lalu di bawahnya kan, kan itu ya yang dimaksudkan dengan deskripsi isu. Nanti kalau Anda sudah selesai kerjakan LK13, langsung Anda taruh bagian tadi itu ke thread. Ada paste gitu ya. Masukkan di bawahnya deskripsi isu tadi di bagian B di bab 2. Berikutnya lagi, di situ juga masih di LK13, Anda diminta untuk melakukan analisis isu. Ya. Tadi yang sudah disebutkan, ada APKL, ada PSD kan. Masukkan aja di analisis isu. Thread, masuk. Masuk. Selesai. Ya. Nanti di LK14, Anda diminta untuk menganalisis satu core isu dengan analisis dashboard. Akhirnya Anda menemukan penyebabnya. Mana yang Anda angkat dari masing-masing tulang-tulang ikan, ruas-ruas ikan. Pak Anda mau mengangkat dari penyebab yang dari men, dari milieu, dari metode, ataupun dari material, ya, money, mungkin ya, money Anda nggak bisa mencarikan solusi, tidak kan ranah kita ya, ranah Anda ya. Ada tidak 4 tadi. Mana yang Anda angkat sehingga itu menjadi apa namanya? Karena dia penyebab ya, penyebab itu harus Anda pecahkan sehingga Anda mencarikan solusi. Jika berikutnya Anda akan merumuskan dari isu itu menjadi judul. Ingat, isu itu terdiri atas, judul itu terdiri atas isu ya, what, lalu how-nya, bagaimana Anda mengerjakan itu yang Anda peroleh dari analisis fishbone ya, lalu tempatnya di mana, waktu, akan Anda rangkai menjadi judul yang meliputi unsur-unsur tadi. Ya. Nah, itu masuk kemana para peserta? Itu masuk ke D, termasuk nanti ada gagasan kreatif. Intinya dari sini yang ingin Ibu sampaikan, LK mulai LK13 sampai LK13 sampai ke semuanya LK itu ya, sampai ke LK19 ya. Itu akhirnya nanti di hari ke-19 itu Anda laporan. Ya, sampaikan itu. Jadi maksud Ibu, tenang saja. Dikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Nah, bukit yang indah nanti selesai. Nah, sembari Anda mengerjakan itu, kita kan sudah punya grup kan, para peserta WAG, nanti bisa konsultasi di sana. Terbuka aja. Nanti satu orang misal yang secara tertulis menyampaikan pertanyaan, kalau itu memberikan insight bagi yang lain, ya itu menjadi ada screenshot, itu juga adalah pertanyaan Anda juga gitu. Dan itu menjadi bukti pembimbingan ya, bukti pembimbingan. Karena bukti-bukti itu nanti di screenshot dan jadi bukti di lampiran. Dan sekaligus juga nanti hasil dari respon dan proses itu ya, pertanyaan dan respon itu akan bisa Anda catatkan di form bimbingan yang formatnya itu ada di panduan ya. Oke, sebelum kita ke sana, Ibu ingin menyampaikan ini. Nah, standar umum penulisannya. Ya. Secara umum itu semuanya jenis hurufnya adalah Arial. Ya, dengan spasi 1,5. 1,5, fontnya adalah 11. Fontnya 11.
umum. Tapi ada pengecualian yang mana? Ya, pengecualiannya itu yang di halaman cover, yang tulisan rancangan aktualisasi itu ukurannya 16. Jadi judulnya di bawahnya itu judulnya 14. Sudah ada contoh bagaimana Anda membuatnya di lampiran panduan rancangan aktualisasi. Ya, sudah ada. Dah, di sana Anda perhatikan. Marginnya juga dicek ya. Kita tidak menggunakan 4433 tapi 33 2,5 2,5. Kertasnya waktu 4. Oke. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya ini Ibu tutup. Oh ya, sekaligus aja di sini. Ini ada contoh-contoh di sini yang ini dikutipkan atau screenshotan dari panduan. Kelihatan dulu. Ya, kelihatan kan di situ. Di dalamnya Anda bisa buka di panduan. Sekarang saya akan membukakan panduan. Saya dulu. Nah, posisi Ibu sekarang dari Jepara. Tadi turun dari Mandua Jepara. Kalau ada tahu kan tempatnya di luar kota Jepara ya. Bandung. Kita buka panduan dari awal, kan Ibu share dari komputer. Oke. Oh, pecanaan. Oke. Jalan pintas toh Pak ini. Ya, baik. Ini para peserta. Ini panduan kita, ya panduan aktualisasi LATSAN. Ini betul-betul jadi panduan ya. Maksud Ibu, kalau Anda mendingan Anda itu sama dengan ini daripada itu malah jadi keliru. Gitu. Malah menjadi keliru ya. Oke, lihat ini panduan Anda. Ini panduan, ya ada latar belakang dan seterusnya, nggih. Yang di sini regulasi itu dapat menjadi dasar hukum juga di latar belakang Anda. Silakan Anda adopsi. Ya. Di dasar hukum nomor 1 ada gunakan. Dasar hukum nomor 3, dasar hukum 4, 5, 6. Maaf. Oh, enggak ada. 4, 5. Yang 6 tadi SE Menpan RB ya. Nomor 20 tahun 2021. Ya. Tentang value ASN berakhlak dan employer branding ya. Bangga melayani bangsa itu ya. Oke. Kalau ada jalannya naik gitu ya, atau pakai posisi tidur tuh ibu harus ngangkat laptop. Laptop itu tuh sensi, nggak boleh digoyang-goyang. Oke ya, ini para peserta Anda baca ini. Oke, ya, terus aja. Nah, nah ini para peserta ada bukti bahwa Anda itu selama mengerjakan ini ya secara format ya, ada pembimbingnya yang disebut dengan coach. Bu Nurul yang lalu itu sebagai fasilitator ya, teman Anda belajar, sekarang Bu Nurul menjadi coach. Coach kayak pelatih gitu aja.
Tapi Ibu tidak menguasai permasalahan Anda di madrasah. Sehingga harus ada pembimbing ya, Anda pendamping yang betul-betul memahami yang berada di tempat Anda bekerja. Kita sebut sebagai mentor. Dan Anda pun kalau dengan Ibu nama Anda coach. Ketika dengan mentor nama Anda adalah mentee. Nah, jadi ganti gitu kan. Itu ya. Keduanya itu dengan keduanya, dengan coach dan juga dengan mentor Anda harus ya harus apa ya? Harus berkonsultasi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Terus terang aja ya, untuk yang terkait dengan support, dukungan di tempat Anda bertugas itu sepenuhnya oleh mentor. Dan beliau yang mengendalikan ya, apa yang akan Anda angkat sebagai isu. Karena beliau yang menyediakan tempat, sarana, prasarana. Kalau ada uang juga yang dikeluarkan oleh madrasah ya. Madrasah. Itu maksudnya ya, ada pada mentor dengan Ibu Nurul bukan patuh, tapi Anda ya silahkan kalau punya pendapat lain itu boleh berargumen ya. Kalau dengan atasan Anda ya kan kita sudah ada bagaimana ya berkomunikasi dengan mereka sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak yang kemarin sudah betul sampaikan itu ya. Kemarin itu kapan? Ketika di agenda juga. Nah, formatnya seperti apa para peserta? Ibu. Di ketentuan umum ya sama ya screenshotan. Nah, format yang menunjukkan bukti bahwa Anda itu berkonsultasi dengan mentor dan juga dengan coach ya ini. Belakang dilampir. Nah, ini para peserta. Ini dengan mentor. Langsung diparap oleh mentor. Dan Anda kan berada di tempat kerja. Kalau dengan Bu Nurul, kayak apa? Ini. Oke. Nurul seperti ini. Kapan marafnya? Ya besok kalau ketemu Bu Nurul 3 hari di BDK langsung Bu Nurul. Ikuti aja formatnya. Konsultasi dengan Bu Nurul kapan? Ya ketika Zoom seperti ini tadi ulangi. Kalau ada yang bertanya apa-apa dan Anda mendapat pencerahan gitu ya anggap aja itu Anda juga konsultasi. Jadi secara sinkronus. Ada juga konsultasinya nanti kita secara asinkronus lewat WA. Japri ya, kalau ada malu ya silakan, nggak apa-apa Japri. Maksud Ibu kadang kan personal gitu ya. Tapi juga kita ada WA group. Tapi kadang Bu Nurul tuh ya balasnya kalau Bu Nurul itu buka cepet gitu ya. Tapi kalau kadang enggak ya harap maklum. Ya, harap maklum. Oke, nanti ini akan betul param nih. Nah, media komunikasinya mau telepon dengan Ibu ada rekam boleh, mau SMS boleh. Tapi Ibu kalau nomor baru nggak tahu, nggak ada namanya Ibu Nurul juga nggak kayak bakat juga ya, takut juga ya. Nah, tapi kalau sudah pernah Anda memperkenalkan diri, biasanya Ibu rename, Ibu save gitu. Oke, ya. Maksud Ibu WA gitu loh. Ya. Oke. Itu ya para peserta. Ini jadi sejak awal sudah Ibu sampaikan kayak gini. Nah, kayak gini loh ada bukti bimbingan. Berikutnya Anda konsultasi dengan mentor karena sangat dimungkinkan ada dokumentasi. Sejak awal itu sudah ada ketika bertemu mentor itu ada foto. Untuk menjamin akuntabilitas karena kita kan harus akuntabel. Tapi kan juga nggak mempersulit karena juga nggak dimintakan. Untuk fotonya itu ada tag Google Map itu loh, ada tempat, ada gitu. Enggak juga. Ya udah kalau nggak dimintakan ya sudah tidak usah repot. Ya, yang penting ada dokumentasi itu. Ya, sejak awal seperti itu. Sejak awal. Dan juga ketika ada konsultasi dengan mentor, kan ada output tuh, divisi kan. Itu selain foto juga catatan hasil konsultasi atau apalah Anda tulis gitu. Terus Anda screenshot atau dokumennya kalau tebal banyak, kalau banyak itu bisa Anda simpan di Drive, Google Drive
linknya nanti yang ada simpan. Pokoknya semua sudah terdokumentasi sejak awal. Ini saya mewanti-wanti agar Anda itu sejak awal itu nanti sudah siap dan ketika nanti di laporan itu Anda tinggal enak itu loh, rapi administrasinya. Gitu ya para peserta. Oke. Berikutnya saya akan kembali lagi ke PowerPoint yang tadi. Bentar. Seperti ini. Acara kita tuh apa gitu loh. Acara kita ngapain gitu. Nah ini Ibu sampaikan detail meskipun ini sebenarnya LKI ini sudah ada di dalam LK. Tapi kita cerita-cerita. Jadi ada dapat gambaran wah ini mudah loh ngerjakan. Nah kayak gini. Nanti ingatin ya terakhir nanti kita buat ini screenshotan dari Anda ini ya. Nah kan saya harus juga melaporkan. Saya belum sempat screenshot dari tadi. Atau nanti oh iya di grup ya ada buat screenshotan. Ada berapa, 2 atau 3 nanti betul tinggal ngunduh ya. Oke. Nah ini tadi sudah Ibu sampaikan hari sekarang tuh kita review. Sudah kan tadi Bu Nurul review. Keterkaitan antara agenda juga sudah tuh selesai. Nah, terus hari yang ke-12 besok kita ketemu insya Allah. Setelah seminar Ibu ya, setelah moderator seminar, laporan aktualisasi yang periode 2, Ibu kan menjadi coach, karena coach Ibu menjadi moderator. Di seminar di seminar laporan aktualisasi periode 2, angkatan 10, kelompok 2. Jadi Anda tenang saja loh ya, kalau pas seminar, baik RA maupun LA, Bu Nurul itu karena coach berperan sebagai moderator. Jika ada sesuatu dan lain hal, penguji tanya-tanya atau gimana gitu tuh, bentuk akan jawab, ikut membantu. Tapi kalau menurut Bu Nurul ya benar itu ya, karena kan apa ya, tidak mesti yang Ibu sampaikan misalkan total penuh 100, Anda nanti anunya 100 itu maksud saya semua yang Ibu sampaikan itu kadang kan Anda juga sebagai individu yang merdeka loh, kan terserah gitu kan mau apa yang penting Ibu adalah penyampai gitu. Tapi kan nah, itu atau Ibu karena keterbatasan Ibu yang seharusnya Ibu menyampaikan penuh 100 tapi hanya menyampaikan 80 gitu. Nah, ini sangat terbuka peluang ya terjadi apa ya katakanlah perbedaan persepsi antara penguji dan juga Ibu gitu dalam memahami panduan. Sehingga untuk penyempurnaannya ya penguji itu berhak ya para peserta untuk berikan masukan-masukan yang konstruktif yang dasarnya adalah panduan tentunya. Dasarnya panduan. Kembali lagi ke panduan. Tapi tetap panduan itu kan kitab yang terbuka. Jadi kalau menurut Mas Saran, kalau menurut Ibu ya gitu kan. Oke, ya Ibu diam atau Ibu ya silakan. Tapi kalau tidak juga Ibu akan mengatakan ya tidak juga gitu loh. Penguji itu siapa gitu loh para peserta. Penguji itu ada dari internal BDK Semarang, ada eksternal. Untuk internal ada kepala BDK, Kasubag PU ya. Tapi satu kelompok itu hanya satu orang aja pengujinya. Maksud saya bisa siapa saja begitu. Dan pejabat fungsional lain ya, selain Widya Iswara, minimal jenjangnya adalah ahli muda. Dan tentunya Widya Iswara. Dari beberapa seminar Ibu sudah kayak tahu lah ini sukanya apa. Nanti maka itu dalam bimbingan nanti Ibu akan menyesuaikan. Gitu. Karena sampai dengan sekarang ini kan belum keluar daftar penguji untuk Anda itu belum keluar. Nah, sebagai gambaran lagi, Anda itu angkatan 53. Untuk angkatan 53 coba kita hitung ya. Anda itu akan mendapatkan Anda akan mendapatkan pengujinya siapa? Angkatan 53.
Mohon Ah, maaf 58, Ibu. oh, maaf, waduh, angkatan 58, sorry, maaf ya. Angkatan 58 itu kalau dari kelipatan 6, ya, Anda kan dari kelipatan, kan setiap periode kan ada 6 angkatan. Coba Anda hitung. 6 angkatan ke Anda periode berapa? 10. 10. Iya, Bu. Nah, periode 10 kan. 6 kali 9, 54. Berarti 55 itu adalah pertama kan 55, 56, 57, 58, 59, 60, betul? 60. Heeh. Berarti Anda tuh 55 toh? Ada berapa tadi angkatan 58? 55, 58. 55, 56, 57, 58. Anda kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Nah, karena seminar itu adalah 3 kelompok, maaf, 3 angkatan. Berarti ada itu adalah angkatan yang keempat dari 6 angkatan, betul? Betul. Misalkan gini, periode 1 itu kan ada 6 kelompok, 6 angkatan. 3 angkatan, misalkan seminarnya hari Senin, 3 angkatan di hari Selasa, gitu kan? Nah, toh? Yang mendapatkan pengujinya kepala balai adalah yang angkatan 1 kelompok 1 dan angkatan 4 kelompok 1. Sekarang ada di angkatan 58. Angkatan 58 itu adalah angkatan yang keempat dari 6 kelompok. Betul? Tadi itu loh, hitung. Betul, Betul kan? Ibu. Betul, Ada Ibu. kelompok 1. Anda berpeluang diuji oleh kepala balai. Betul. Karena beliau itu urutan pertama. Jadi beliau itu selalu menguji di angkatan pertama di kelompok 1 dan angkatan keempat kelompok 1. Dah. Berarti Anda diuji oleh Pak Kepala BDK Semarang, Pak Toha. Keren toh? Keren nggak? Bangga nggak kira-kira? Halo, Iya, Bu. Iya, Bu. bangga toh? Nah, yang Anda bangga dan sekaligus kita siapkan strategi kita. Karena selama ini saya memang sering-sering sama beliau. Bangga. Nah, sekarang kita siapkan. Beliau itu kritis. Mulai ngeceknya dari, wah Anda apa-apa udah dingin ini gara-gara Bu Nurul. Tapi dengan beliau itu apa? Tidak diacak-acak di dalamnya. Isi di dalamnya itu loh. Ini kan tidak ada orang lain selain kita toh. Nah, kalau yang BDS suara internal, tadi kan Ibu kan bicaranya pengujinya, ada internal, ada eksternal. Nah, kalau BDS suara, karena mereka paham dengan bidang-bidang itu, maka mereka akan ngacak-ngacak di dalam. Karena mereka paham. Tapi kalau eksternal, yang luar, pejabat-pejabat luar ya, dari Kanwil, dari pusat ya, Jakarta di mana-mana, atau kepala BDK mana, kepala BDK mana, itu tidak. Tapi kan kita membuat sesuai panduan, karena ada nanti kan ada juga di seminar, akan ada juga, sebentar, sebentar. Mangga kerupuk. Oke, baik. Nah, Pak Kepala, dah kita sekarang fokus kepada Pak Kepala, karena Anda itu insya Allah Pak Kepala. Anda kan juga sama saya juga dengan Pak Kepala berapa kali, udah. Ya, ini nasib Anda aja. Dan saya juga didapatkan. Tapi selama ini bebek saja gitu loh. Kemarin bebek saja, malah dipuji-puji. Makanya kita itu ikuti panduan, maka ikuti kata Bu Nurul. Nah, karena Bu Nurul udah pengalaman. Nah, sekarang terkait dengan judul itu kita perlu hati-hati. Anda pikirkan mulai sekarang. Kan Anda kan isunya kan sudah Bu Nurul cek belum? Isu. Anda angkatan 58 tuh baru kok ya, belum buat WA kok ya? Belum buat Belum, buat belum, WA. Bu. Ah, Belum. undanglah Bu Nurul. Anda buat WA grup namanya 58 garis miring 1 coaching Bu Nurul. Namanya itu loh ya. Coaching Bu Nurul. Jangan coach Bu Nurul, coaching Bu Nurul. Kan nanti Bu Nurul kalau
apa search itu Ibu Nurul hanya tulis coaching nanti keluar berapa kelas gitu loh. Itu ya. Ulangi. Ini Ibu nggak ngetik di chat, goyang-goyang, males itu. 58 garis miring 1 coaching Bu Nurul. Ya, nanti kita akan bicara di sana. Nah, saya ulangi. Hobinya Pak Kepala itu lihatnya dulu pada judul. Kan di judul itu menggambarkan isu. Plus nanti melalui apa solusinya itu beliau sukanya solusi yang keren, yang wow. Meskipun nampaknya itu sederhana. Apa? Suka akronim. Suka akronim, paham enggak? Suka akronim. Misalkan kemarin pelayanan KUA Kecamatan Turi, padahal ya pelayanan KUA Kecamatan Turi kan gitu, disingkat Kula gitu lah, Kula Aturi, karena suka sekali dia, ya kayak gitu. Terus yang lain lagi adalah contohnya kemarin kan yang terakhir itu kan angkatan 35 atau 35 itu kan seminar jangan aktualisasi, maaf maaf, iya seminar jangan aktualisasi. Seneng banget. Yang lain itu misalkan ya gabungan antara Facebook dengan IG itu namanya jadi apa sih IPA Wopo namanya jadi kayak gitulah Pak Rosita. Ibu sampai lupa. Pokoknya intinya tuh jangan hanya medsos. Akan ditanya medsosnya tuh apa gitu loh. Misalkan Facebook, dia akan tanya Facebooknya gimana kok hanya Facebook gitu loh. Mintanya tuh Facebook yang bagaimana. Misal lagi kayak bentar. Misalkan pembelajaran, misalkan ini gimana untuk menerapkan ini loh, eh, misalkan ini ya apa solusinya? Solusinya itu dengan menggunakan Google Sheet dan apa? Misalkan nulisnya tuh misalkan gini ya, ada optimalisasi media pembelajaran mata pelajaran ini gitu yang terjadi ini awalnya tuh dia tuh tulis melalui pembelajaran terintegrasi gitu loh. Itu kurang kurang menarik bagi beliau. Beliau akan tanya, yang akan Anda lakukan itu apa? Oh, ternyata eh, yaitu memanfaatkan Google Sheet dengan video gitu. Nah, Google Sheet dengan video. Dia tanya lagi bagaimana memanfaatkannya. Terus kan Anda menjelaskan. Terus beliau maunya tuh di situ melaluinya itu menggambarkan penggunaan Google Sheet dengan video gitu loh. Nah, Anda pun juga nulisnya tidak melalui pemanfaatan Google Sheet dengan video, tidak gitu. Tapi Google Sheet dan video itu dibuat singkatan, dibuat singkatan. Ya, dibuat singkatan dengan eh, G G atau fit visit atau apa ya lah pokoknya dibuat gitu singkatan-singkatan itu lalu nanti buka kurung Google Sheet dan video misalkan seperti itu. Nah, lalu beliau juga maunya lagi madrasah itu misalkan Anda di MAN itu tidak boleh MAN 1 Jepara gitu tidak boleh harus dipanjangkan Madrasah Aliyah Negeri 1 Jepara. KUA juga nggak mau harus kantor urusan agama apa kabupaten mana dan harus diberi tahun lagi tahun 2002. Kata beliau apa? Ini untuk mempublikasikan KUA. Kalau itu nanti dijadikan tulisan di jurnal misalkan atau di bacaan yang sekarang mana-mana itu bisa diunggah dan dipublikasikan kan seluruh dunia di Amerika, di Afrika, di mana-mana kan membaca itu sehingga nanti orang itu atau di Indonesia mana itu taunya KUA itu kantor urusan agama. Ini untuk syiar. Kalau hanya KUA nanti dikira KUA ini KUA hubungan dengan KUA bakso apa, KUA soto apa, gitu-gitu loh. Ini melucu para peserta ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita cek betul dari judul itu tidak bermasalah.
Terus kesukaan beliau itu apa lagi? Beliau akan menanyakan apa yang nanti menjadi output yang akan Anda sampaikan ketika Anda nanti di ujian laporan aktualisasi. Beliau akan tanya itu. Nah, Anda sampaikan aja outputnya ini. Nanti tanya berupa apa? Testimoni, kah video, ataukah pernyataan, atau anak atau masyarakat ada interaksi di Instagram gitu, tah? Pokoknya yang menunjukkan bahwa itu bermanfaat sesuai dengan unsur-unsur yang ada di yang menerima manfaat di bab 1 bagian C. Karena apa? Anda di rancangan aktualisasi ya bertemu Pak Kepala, di laporan ya bertemu Pak Kepala. Inilah hebatnya Anda. Hebat toh? Hebatnya Anda. Kalau di angkatan lain, itu bisa jadi penguji LA berbeda dengan RA. Tapi kalau Anda, insya Allah, penguji LA itu sama dengan LA, yaitu Pak Kepala. Sehingga beliau akan menagih nanti besok apa. Kalau Anda sudah tahu apa yang ditagihkan itu, sudah mempersiapkan, kata Pak Kepala ketika di seminar rancangan aktualisasi, maka Anda sudah mendekati lulus katanya. Kalau memang yang Anda tunjukkan nanti kepada beliau adalah yang dimintakan itu tadi. Sebagai bukti bahwa Anda itu berhasil dalam aktualisasi. Itu para peserta. Saya berharap informasi yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda gentar, tapi berusaha untuk sebaik-baiknya. Peserta itu sudah dipuji-puji kalau kerjakan itu. Untung Anda ini rapi, tapi benar-benar rapi loh besok ya. Jangan sampai, aduh, merusak ibu nih nanti kalau Anda ini. Ya, semangat ya para peserta ya. Ayo, Anda jadi bangga atau Ya, tidak Bu. langsung Pak Kepala. Kalau Anda diuji Pak Kepala, nanti Anda masuk ke ruangannya Pak Kepala. Kita foto-foto di sana. Ya, oke? Oke, Bu. Ada kan? Oke, Bu. 58. Betul toh? 58 itu. 54 itu. Ya, pada mulai 55, 55, 56, 57, 58. Benar. Wah, Ibu kena lagi nih. Anda yang kena, kasih Anda gelo atau enggak ini dibimbing oleh Ibu nih. Waduh, kayak nih. Wah, tapi seneng Anda. Panas Ji. Enaknya lagi Anda itu urutan angkatan yang keempat. Jadi Anda setelah jadi besoknya. Maksud saya besoknya itu kalau hari ini yang kelompok urutan angkatan urutan 1 2 3 kan ada yang keempat, tapi besoknya ada yang pertama itu loh maksud Ibu. Kan untungnya itu. Bahagia kan? Apa? Yuk silahkan nyampaikan komentar sebelum Ibu lanjutkan. Kita masih ada 22 menit tarik. Ibu mau screenshot dulu. Pastikan jalannya datar ini ya, Prosta. Ini apa sih? Coaching. Mister. H11. Menurut Anda informasi dari Ibu ini membahagiakan atau membuat Anda gimana sih? Kok disampaikan awal siap Nurul? Ya biar Anda manut sama Bu Nurul. Maksudnya ketika nanti ususnya judul dan beliau itu nggak ada orang-orang. Ya selama kita benar gitu loh. Enaklah ada sudah aman gitu kira-kira. Tapi ya itu tadi. Good partner. Oke? Itu ya para peserta, nggih. Selanjutnya masih ada waktu 11 menit. Yuk kita lagi. Hanya sebentar. Karena Ibu kan juga nggak bisa lama-lama baterainya. Biasanya kalau Ibu seperti ini Ibu nyambung ke HP. Ya, ke HP. Dah. Masuklah. Ini kan hari ke-11. Hari apa ini? Rebu.
Rabu, hari ke-12 hari Kamis, hari Jumat. Nah, kan besok ada ketemu Ibu nih, insya Allah nih. Habis seminar lah, Ibu kasih waktu. Anda ya besok ya. Mungkin habis seminar ya, bisa jam 13 atau setelahnya. Nah, karena ada coaching juga yang lain. Kalau enggak ada toh. Ya, 13. Maaf. Jam 13 hari yang ke-12 itu besok, insya Allah. Nah. Oh ya, ada tidak usah takut juga. Seminar itu tidak 45 menit satu orang. Total itu hanya 24 menit. Nah, gimana sih Bu rinciannya? Rinciannya itu pembukaan oleh Bu Nurul ya 1 menit. Anda presentasi hanya 7 menit. Anda tidak usah menjelaskan, Anda membaca saja. Jadi ada triknya Ibu Nurul sampaikan. Lalu penguatan dukungan mentor itu maksimal 4 menit. Mentor enggak bertanya, hanya menyampaikan dukungan dan menyampaikan ini urgensi pentingnya bagi lembaga. Itu aja. Oke, baik. Lalu setelahnya adalah pendalaman ya oleh evaluator, oleh penguji, dan jawab juga lah ada itu maksimal hanya 10 menit. Tapi Pak Toha tidak sampai 10 menit menggunakannya. Kalau nggak ada masalah ya ditanya itu judul itu tadi. Kalau nggak ada di judul tanya buktinya apa besok Anda bukti bahwa Anda itu berhasil itu output yang tunjukkan ke saya apa kata dia gitu. Tanyanya. Udah, habis itu penutup total berapa tadi? Berapa tadi? 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4. Berapa? 12. 12 tambah 10. 22 tambah 1. 23 menit. Ya total 24 menit lah. Anda nanti gantian. Anda masuk ke breakout room itu harus bersama mentor. Jadi nanti kita atur setiap kali itu di dalam ada 2 pasang peserta dan mentor. Diatur cepat, tidak ada yang mandek gitu loh. Tidak ada yang berhenti di main room. Anda peserta kalau masuk breakout room harus mengajak mentor. Jangan ditinggal. Bu, mentornya nggak buka Zoom, Bu. Boleh nggak bareng sama Anda? Boleh. Gantian sama Anda cukup 1 Zoom gitu juga. Nggak apa-apa juga. Benar, Pak. Oke, ya. Oke, jadi tenang aja lah, tenang aja. Semua baik-baik saja. Jadi supaya menarik juga, Anda di akhir itu kasih pantun. Ya. Pengujinya senang. Oke, ntar tutup dulu. Dan juga, ini trik lagi ya, hanya untuk Anda. Supaya beliau senang lagi. Sapaan untuk beliau, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SI. Ya, ya ada ingat-ingat itu. Baik. 3. Udah santai aja. Santai kita Pak, kita sudah mau sampai loh, Pak. Santai maksudnya kok gini gitu kan? Tetap santai wae, rasa tetap. Tapi hilang gitu anu nih. Apa? Nyalnya hilang. Oke. Oke ya. Ibu ya tinggal berapa menit itu? Ibu menyelesaikan ini tuh. Oke. Dah agak cepat aja ya. Oke. Selanjutnya hari yang ke-13, ini ada di LK13. Anda dimintakan untuk mencari tadi yang Ibu ceritakan 5 isu. Ya, silahkan itu 5 isu ada klasifikasikan masing-masing menjadi yaitu kecenderungannya masuk ke Smart ASN atau masuk ke manajemen ASN. Itu. Isunya sebaiknya dikomunikasikan dengan mentor, isu itu sesuai dengan tusi jika bisa, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, dengan tugas fungsi instansi juga boleh. Dan terbukti yang lalu itu ada seorang guru bahasa Indonesia mengangkat isunya adalah belum optimalnya ini apa namanya
bahan ajar untuk Iqra. Belum optimalnya penggunaan bahan ajar Iqra. Itu intinya nilainya bagus juga. Tapi lebih disarankan terkait dengan tusi jabatan Anda. Oke? Di sini sudah ada petunjuk, Anda sudah tahu tuh ya isu untuk menggunakan negatif, ya. Dan juga termasuk di dalamnya hari ke-13 ini adalah analisis APKL dan USG. Okay? Dan pengumpulannya itu pengumpulannya adalah pada hari yang 13 di LMS. Itu ya, para peserta. Gambarannya seperti apa ya? Tugas 13. Saya kira Ibu tunjukkan tugas yang ke-13 saja dulu ya. Ya, iya. Gambarannya seperti apa? Supaya Anda udah punya gambaran. Bentar, Ibu. Dan dulu. Ya. Nurul ya. Oke. Bentar lagi. Nah, kurang lebih itu seperti ini para peserta. Nah, ini jawaban dari LK 13 ya. Ada screenshot sendiri nanti. Ini yang seperti perintah tadi loh ya. Stop share. Sudah kelihatan para peserta? Nah, Anda dimintakan untuk menetapkan 5 isu saja. Lebih boleh enggak, Bu? 5 isu saja. Mintanya 5. Ya. Udah 5 aja. Isunya apa para peserta? Nah, ini. Nomor 1 apa? Ini hanya contoh tapi bukan contoh untuk Anda atau ini. Nah, ini isunya kayak gitu. Ini kan Anda lihat, isunya ini kan tidak menyalahkan siswa kan? Tapi kan bagaimana ada pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan tusi dari panitera ini kan panitera yang belum dilaksanakan. Anda sesuaikan tusi apa yang belum Anda laksanakan sesuai dengan jabatan Anda, baik penghulu, penyuluh, guru, ataupun kalau ada dosen, ya. Itu 1. Lalu diklasifikasikan smart ASN atau manajemen ASN. Buat paragraf di bawahnya. Oke. Lalu isu yang kedua, Anda cek. Ini kan juga pegawai nih, kurangnya rasa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan kantor. Ya, pegawai kan. Saksi kan berharap semuanya sadar, toh. Maksud saya kesadaran menjaga kebersihannya itu baik. Lalu tidak adanya kesamaan penataan. Anda cek itu smart ASN atau manajemen ASN. Silahkan dibuatkan paragraf di bawah. Dijelaskan. Isu yang keempat juga demikian. Berikutnya isu yang kelima. Nah, selanjutnya Anda tadi kan diminta menganalisis isu kan. Nah, dengan APKL. Buat kotak-kotak tadi. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kotak ada isi masing-masing ya. Di mana range-nya, intervalnya, ketiganya ada 1 sampai 5. Anda kan sudah paham ini. Anda ambil yang tertinggi 3 besar. Lalu ada analisis berikutnya dengan USG. 1 yang tertinggi itulah yang menjadi core isu Anda. Core itu inti, isu inti yang Anda angkat itu itulah ya. Nomor 1 di USG. Ya. Udah sampai sini aja itu Anda sudah berarti di sini loh. Anda ini mengerjakan LK yang ke-13. Ya, para peserta ya. Bisa Anda sanggup ini meskipun hari ini free Anda sudah mulai memikirkan memantapkan. Itu ya para peserta? Siap? Siap, Siap, Bu. Bu. Yang Iya, berikutnya Bu, nanti siap. Ibu sampaikan berikutnya saja. Yang penting ini Anda kerjakan dulu aja itu. Itu ya? Atau mau Ibu tunjukkan lagi yang bawah-bawahnya lagi? Boleh, Bu. Oh, boleh. Oke, nanti ini. Oke ya, ini hari yang ke-14 itu apa? Nah, ini hari yang ke-14.
Tuh ada baca. Ini juga belum ketemu ibu. Ketemu ibu kan apa? 11, 12, 16, 19. Nah, jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu bisa dengan memakai analisis fishbone atau yang lain. Ini analisis fishbone para peserta. Anda buat tulang ikan, buat ikan kepalanya. Nanti di kepala ikan itu ada taruh core isu kan? Kita cari. Nanti ada sirip yang besar-besar itu, metode material ya. Itu di fishbone. Itu hari ke-14. Lalu hari yang ke-15 Anda dimintakan ya, kan di hari 14 kan Anda sudah fishbone tadi, Anda juga sekaligus dimintakan menyusun kegiatan. Kegiatan ini nanti kita susun berdasarkan OAK, ya, manajemen. Ya, alur manajemen yang sudah dibuktikan keberhasilannya OAK. Ya, dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Memuat itu. Ibu jelaskan kapan lah ini. Oke, itu ya para peserta. Hari ke-15 Anda akan membuat matrik. Format matrik sudah ada, hampir mirip dengan matrik di agenda 2. Di agenda 2 tugas hari yang ke-7. Tapi beda, di sini ada analisis dampak. Maka Anda gunakan matrik yang ada di LK. Hari ke-15. Ini untuk menjamin keterkaitan rancangan aktualisasi Anda dengan agenda 2. Kalau yang di deskripsi itu menjamin keterkaitan isu yang Anda pilih dengan agenda 3. Oke, oke. Selanjutnya hari yang ke-16. Ngapain? Nah itu Anda sudah mulai membuat bab 1 sampai bab 2, tapi sebelum di deskripsi isu. Ada deskripsi isu kan sudah kan tadi Anda buat yang atas-atas. Yang di atasnya. Udah enak. Nanti yang ke-17 ada rapikan deskripsi isu, analisis isu yang sudah dibuat tadi, Anda masukkan ke situ. Masukkan ke format. Udah. Tidak ada batas-batas waktunya para peserta. Lalu hari ke-18 apa? Membuat penutup. Ada ketentuannya juga membuat penutup itu seperti apa. Nanti betul sampaikan. Ya. Lalu membuat kelengkapan penunjang ya para peserta. Judul, lembar persetujuan, ya, dan lain-lain. Hari ke-19 kan itu kan tadi sudah jadi kan bab 1, 2, 3 kan sudah itu. Nah, lalu Anda kan kita ketemu tuh di hari ke-19 kan ada sinkronus, Anda kasih masukan. Maaf, Anda revisi sesuai dengan masukan. Ya Anda saling memberikan masukan. Kan ada presentasi itu. Ada sebagainya Anda sesuaikan. Oke. Udah hari ke-20 Anda buat PPT. Udah selesai. PPT ada ketentuannya juga. Ada ketentuannya. Ya, nanti lah disampaikan, tenang aja. Kalau yang penting isinya itu nanti tinggal di blok-blok masuk ke PPT. Selesai para peserta. Oke. Ada pertanyaan para peserta sampai di sini? Mudah kan kelihatannya? Nah, Mudah, Bu. udah, gampang. Ya, udah. Udah toh Mas Anggito. Oke. Ibu, permisi saya Ya, mau silakan. bertanya. Kalau misalkan untuk nanti isunya itu sesuatu yang sudah berjalan, boleh tidak, Bu? Apa tuh contohnya? Jadi permasalahan di instansi saya atau di software saya itu beritanya itu belum ada template branding visualnya gitu, Bu. Nah, kemudian saya niatnya mau membuat itu, tapi sekarang sudah berjalan gitu, Bu. Ya boleh, tapi itu penting kok. Penting, Bu, untuk meningkatkan citra Kemenak gitu, Bu. Soalnya kalau sekarang sebelum dibuatnya template itu, kayak berita Kemenak itu hanya foto aja gitu, Bu. Jadi saya pengennya nanti ketika publik itu mengakses
sosmednya Kemenak, tanpa diklik, publik udah bisa tahu gitu apa judulnya, apa fotonya, dan sekilas isi dari kegiatan tersebut gitu, Bu. Sudah pernah dikomunikasikan ke pimpinan? Kemarin saya sudah bicara sih Bu sama mentor, terus dari mentor katanya mengakses Bu. Ya, ya, tidak apa-apa. Terus Anda gimana nanti? Dan itu bagian dari tusi lembaga apa tusi Anda? Iya Bu, saya kan kebetulan humas Bu, mengelola sosial media dari Kemenak gitu Bu. Nanti membuat template-nya melalui apa ya? Itu sebentar kok. Nah, langkah-langkah kegiatannya apa ya yang untuk di tweeting? Anda kan awalnya merencanakan dulu lah, oke, terus Anda menyiapkan bahan. Terus kegiatannya ngapain? Buat template gitu. Ini membuat template beritanya gitu Bu. Terus Jadi nanti habis buat template terus ngapain? habis itu, terus juga ini Bu, di Kemenak itu belum ada sebelumnya itu belum ada layanan-layanan yang diinformasikan di sosmednya Terus gitu Bu. ini template dengan layanan beda loh. Oh, berarti Anda harus membuktikan dengan adanya template itu semakin lebih gimana gitu. Harapannya Iya, harapannya. itu di interaktif dengan Kemenak gitu loh Bu. Jadi nggak cuma satu arah, tapi nanti bisa dua arah gitu Bu. Yakin itu dalam waktu 1 bulan responnya kayak kayak gitu. Soalnya sudah berjalan juga sih Bu. Oh, tadi sudah berjalan itu ya. Nah, terus metode terus gimana itu namanya? Kira-kira judulnya bagaimana, Mbak? Optimalisasi kan itu kan sudah Niatnya berjalan saya boleh. judulnya Jadi Anda boleh tidak mengadakan yang baru, tapi Anda melanjutkan yang sudah ada itu boleh. Nanti judulnya optimalisasi. Oke. Coba, Pie, bagaimana judulnya? soalnya kan juga sedang disusun ya Bu ya. Nah, Boleh. niatnya Nah, awalnya saya mau judulnya penyusunan template branding visual konten digital guna katanya meningkatkan katanya citra. sudah sebentar, katanya sudah pernah ada optimalisasi. Ya, itu ada karena saya yang buat gitu Bu. Oh, ya, oh gitu. Terus lanjut lanjut Iya, penyusunan. penyusunan template branding visual konten digital guna meningkatkan citra Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Begitu Bu. Nah, Pak Tua, Anda nggak mau melalui apa? Anda kegiatan Anda membuat template itu apa-apa saja? Coba. Saya Eh, betul agak seperti penguji karena saya udah agak-agak tahu gitu. Terus agak-agak iya. tahu maunya beliau. Jadi Coba sebelumnya saudara saya sampaikan. ketika membuat template itu melalui aplikasi Canva Bu. Canva terus dengan Iya. apa? Jadi dengan Canva nanti menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva. Nah, nanti ketika jadi itu sudah menjadi satu apa ya Bu, satu halaman yang nanti tinggal diisi dengan foto dan narasi beritanya gitu Bu. Kayaknya ini biasa sih, gitu ya kalau kata D aja nih biasa aja. Hanya buat Canva, buat template itu Iya Bu, ada mungkin ada apanya di dalamnya itu. Dan tingkat kolaboratifnya juga tidak begitu tinggi ya. ya Bu. Jadi memang mungkin terlihat biasa, tapi ketika di before afternya mungkin bisa dilihat Instagram sosial media dari Kemenak itu nanti lebih eye-catching gitu, lebih enak dilihat. Kemudian juga masyarakat ibaratnya tidak perlu scroll terlalu jauh gitu. Jadi dengan satu foto itu sudah memberikan informasi mengenai karena mereka cuma menempelkan foto dan memberikan narasinya begitu Bu. Iya, oke. Manfaatnya juga jelas tadi kan bagi humas, bagi pengguna, bagi masyarakat. Anda bisa minta testimoni toh dari mereka pimpinan, oke. Tapi tapi melaluinya ini loh kegiatannya melalui Canva ini kurang ada nilai
kreativitas. Meskipun Anda berkreasi, Anda boleh Canva, tapi Canva yang gimana gitu loh. Anda pikirkan, ini Canva yang bagaimana. Kalau yang tadi kan Ibu ada media pembelajaran yang terintegrasi. Ternyata terintegrasinya itu Google Sheet dengan maaf Google Sheet, Google Sheet nah, katakan gitu dengan video atau dengan modul diklik keluar keluar gitu loh Mbak. Dia buat web sendirilah. Tidak perlu kan semacam web klik gitu kan ada fitur-fitur gitu loh. Lah kalau Anda nih melalui apa gitu loh? Canva yang bagaimana? Atau Anda buat singkatan melalui medsos yang piye atau Canva yang itu perlu Anda buat judulnya eye-catching karena Anda sudah menggunakan istilah eye-catching tadi. Nah, yang merangsang orang ingin tahu dan segera yakin oh kegiatan di dalamnya tuh ini gitu loh. Itu yang tergambar dari akronim itu. Pada prinsipnya Bu Nurul nggak apa-apa ya, tapi judulnya itu yang menimbulkan rasa ingin tahu. Dan ada singkatan terus nanti buka kurung kepanjangannya apa. Saya kira Mbak Anissa Lais bisa merumuskan. Oke, gitu ya Mbak ya. Ibu, terima kasih. Biasanya berpikir itu selama 1 malam. Pikir kayak giveaway 1 malam. Ibu berharap menemukan. Ada lagi yang lain? Cukup? Ayo Bu. Ya, silakan Mas Diwa. Nah, izin Bu. Ya, kan niat saya ini mau buat aktualisasi tentang bimbingan online. Apa? Agak banter? Tentang bimbingan online. Ah, Nah, iya. tapi tadi Ibu sampaikan harus ada misal ada kepuasan begitu Bu. Nah, bimbingan Ada apa? harus ada dokumentasi kepuasan dari ini dari Dari masyarakat dokumen yang merasakan manfaat. ya. Yang komponennya itu siapa saja yang Anda buat mintakan testimoni atau itu ada di C manfaat itu loh, manfaat bagi Ya. ini itu. Ya. Mereka akan memberikan testimoni tentunya kan bermanfaat karena indikator kemanfaatan itu 20% Mas nilainya. Nah, kalau semisal berarti Ya. kan kalau bimbingan Maksud saya kalau misal bimbingan online kan berarti kita uh, memberikan pelayanannya kan kepada Jatin lah setelah Jatin itu melayani itu kan berarti langsung kita minta gimana pendapatnya tentang hasil dari bimbingan online tersebut gitu ya Bu, dari kegiatan yang saya bimbingan lakukan dan online kan Anda kan usernya tidak hanya Jatin tapi juga masyarakat kan. ya. Kan masyarakat kan tidak mesti yang mau menikah juga kan. Yang maksud saya tidak mesti bakal jadi Jatin tapi kan masyarakat secara umum bisa orang tuanya atau siapa itu cari info tuh Mas. Ya nanti saya niatnya bikin Google Form. Interaksi toh yang menggambarkan atau di chatnya itu bisa Anda kasih link Google Form Iya. dimintakan untuk Halo Ibu. Macet. Mas. Ya Ibu, macet ini Bu. Mohon maaf. Ibu ya, ibu kira ibu yang macet. Gitu? Ya Tenang Bu. aja, bisa nanti bisa. Atau di antara mereka ketika datang ke KUA, Anda ada wawancara buat video, bisa kan? Bisa. Manfaat dari itu. Bisa, Anda kita rancang seru. Oke? Oke. Be optimistic. Siap. Nanti siap ya semua guys, semangat guys coba sebelum kita sudah ya, Ya. baterainya sudah
Alhamdulillahirobbilalamin lancar nggih, kita sudah mendapatkan poin-poin penting ya dari apa yang akan kita rencanakan, sehingga harapannya tadi di awal Anda memperoleh gambaran umum lah ya, gambaran umum. Oh yo, kayak begini gitu. Jadi Anda tidak gentar dan mantap untuk melangkah, dan informasi tentang nanti calon dari penguji Anda kan Anda sudah tahu nih. Banyak aman Ki. Aman, tidak banyak revisi, tapi Ibu tetap mempush Anda ya, mendorong Anda untuk melakukan yang sebaik-baiknya agar ya memang baik. Kita harus yang benar ya melakukan ya. Harus yang benar dan sebaik-baiknya, karena ini juga ya, ini enggak, bukan acara main-main gitu juga ya, kita mengaktualisasikan ini supaya isu yang Anda selesaikan, isu yang ada di madrasah yang sudah Anda presentasikan sebagai core isu ya, dan sudah ada analisis itu dapat betul terpecahkan dengan solusi yang terbaik melalui kegiatan yang memang seharusnya dan memberikan kemanfaatan pada semuanya. Oke, itu ya para peserta. Coba perasaan Anda seperti apa? Sedih kok enggak? Oke. Ya, sampaikan Anda. Oke, ya. Baik, para peserta, alhamdulillahirobbilalamin. Sinkronus pertemuan kita pada hari yang ke-11 ini, alhamdulillah sudah memberikan manfaat ya, barokah bagi kita semua, sehingga ada lancar, lancar, lancar ya, lancar. Amin, amin, amin. Oke, semoga Anda selalu sehat walafiat dan bersemangat. Oke, baik Ibu akhiri dengan bersama membaca, tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Baik. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan Ibu, dan alamin. layanan Ibu mengganggu Anda enggak sih? Ibu tadi angkat laptop gini, gerak-gerak gini, tidak ya? Kan secara substansi tersampaikan ya? Ya, tersampaikan Ibu. Baik ya, ya oke. Ya, Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, silakan Anda meninggalkan ruangan ya. Baru mau buat laporan sebentar. Oke.